dan Ibu Guru. Pada video kali ini, kami akan memandu Anda dalam menggunakan platform pembelajaran ini, mulai dari login hingga memantau aktivitas siswa. Yuk, kita mulai. Untuk masuk ke sistem, silakan buka halaman sign in. Masukkan username dan password yang telah diberikan oleh admin. Setelah itu, klik tombol sign in. Setelah berhasil masuk, Anda akan diarahkan ke halaman monitoring. Di sini, Anda bisa melihat ringkasan data kelas, tugas, dan aktivitas siswa. Selanjutnya, mari kita kenali fungsi dari setiap menu yang ada di sisi kiri tampilan aplikasi. 1. Monitoring. Menu ini menampilkan beranda utama, berisi ringkasan aktivitas siswa dan tugas yang sedang berjalan. 2. Data kelas. Digunakan untuk membuat atau mengedit data kelas. Anda dapat menambahkan kelas baru dan mengatur daftar siswa. 3. Pembuatan tugas. Berisi kumpulan soal yang telah dibuat sebelumnya, dan juga tempat untuk membuat penugasan baru. 4. Edit tugas. Digunakan untuk mengedit data tugas yang sudah dibuat dan masih berlangsung. 5. Grab data summary. Fitur ini berfungsi untuk memproses nilai per siswa, lengkap dengan analisis hasil pengerjaan tugas. 6. Pembuatan soal. Melalui menu ini, Anda dapat membuat soal baru yang nantinya akan digunakan dalam tugas atau evaluasi. 7. Grab data label soal. Digunakan untuk menampilkan data soal berdasarkan nomor soal, dan dapat dianalisis berdasarkan transaksi. Untuk mengelola kelas, klik menu kelas. Anda bisa menambahkan kelas baru, mengatur detail kelas, dan menambahkan siswa ke dalamnya. Untuk menambahkan kelas baru, klik tombol tambah di pojok kanan atas. Setelah menekan tombol tambah, Anda akan langsung diarahkan ke halaman tambah data kelas. Pada halaman ini Anda akan diminta untuk mengisi kode lokasi, kode kelas, nama kelas, pengajar, kajian, dan data siswa. Setelah sudah mengisi data yang diperlukan, Anda bisa langsung saja menekan tombol simpan di pojok kanan atas, dan data kelas akan tersimpan dan bisa terlihat di halaman data kelas. Selanjutnya kita akan masuk ke menu pembuatan soal. Pada tampilan menu pembuatan soal, terdapat 3 pilihan menu utama, konten baru, daftar konten, dan analisis. Untuk membuat soal baru, silakan pilih menu konten baru. Setelah memilih menu konten baru, Anda akan diarahkan ke halaman pengisian data soal. Langkah pertama, isi judul soal dan deskripsi soal untuk menjelaskan konteks atau instruksi tugas. Selanjutnya, pilih materi soal, tingkat soal, dan modul soal sesuai dengan klasifikasi soal yang akan dibuat. Jika diperlukan, Anda juga dapat menambahkan gambar pendukung untuk memperjelas soal. Selanjutnya, isi informasi perusahaan yang digunakan dalam studi kasus, seperti nama perusahaan, jenis usaha, serta periode transaksi, yang mencakup tahun dan bulan. Pada bagian jenis usaha, tersedia beberapa pilihan seperti perusahaan dagang, jasa, dan jenis usaha lainnya. Kemudian, unduh template akun dan saldo awal yang telah disediakan. Isi template tersebut sesuai kebutuhan, lalu unggah kembali ke sistem. Setelah itu, tekan tombol tampilkan untuk menampilkan data akun dan saldo awal yang telah diunggah. Setelah itu, lanjutkan ke bagian upload soal dan kunci jawaban. Unduh template yang disediakan, isi datanya, lalu upload kembali ke sistem. Soal yang berhasil diunggah akan muncul di sisi kiri layar. Terakhir, atur format laporan seperti neraca, laba rugi, dan worksheet lainnya menggunakan template yang telah disediakan. Pastikan Anda menyimpan semua tipe neraca, mulai dari aktiva, pasiva, laba rugi, hingga modal. Untuk akun-akun yang bertipe posting, pastikan sudah dilingkan terlebih dahulu ke akun yang sesuai. Jika semua data sudah lengkap dan tidak ada kesalahan, klik tombol terbitkan untuk mempublikasikan soal. Selain membuat soal secara manual, Anda juga dapat memanfaatkan fitur bank soal. Bank soal berisi kumpulan soal yang telah dibuat sebelumnya dan dikelompokkan berdasarkan kategori. Untuk mengaksesnya, buka menu pembuatan tugas, lalu pilih soal yang tersedia di bank soal. Anda bisa melihat pratinjau soal terlebih dahulu dengan mengklik ikon lihat. Jika soal dirasa sesuai, klik tombol gunakan untuk menambahkan soal tersebut ke dalam tugas baru. Selanjutnya, lengkapi form penugasan seperti biasa, termasuk pengaturan kelas, dan tenggat waktu. Jika semua sudah sesuai, klik terbitkan. Maka, soal dari bank soal akan langsung ditugaskan ke siswa yang telah Anda tentukan. Selanjutnya, kita akan masuk ke fitur tambah penilaian siswa. Pertama, klik menu Grab data summary. Kemudian, masukkan nomor tugas dan nama siswa yang ingin dinilai. Selanjutnya,
klik tombol Get Nilai untuk menampilkan hasil pengerjaan tugas. Untuk melihat analisis lebih lanjut, klik tombol Summary Gemini atau Summary OpenAI, sesuai kebutuhan. Hasil penilaian akan ditampilkan dalam bentuk ringkasan per siswa, termasuk nilai dan analisis jawabannya. Jika data sudah lengkap dan sesuai, klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil penilaian. Setelah melakukan penilaian, Anda dapat mengunduh hasil penilaian siswa dalam bentuk file Excel. Pertama, klik menu Monitoring, lalu arahkan ke bagian daftar siswa. Untuk mempermudah pencarian, Anda bisa menggunakan fitur filter. Masukkan informasi seperti kelas, nomor tugas, tahun ajar, semester, atau mata pelajaran sesuai kebutuhan. Selanjutnya, klik tombol Select Columns untuk memilih kolom data apa saja yang ingin ditampilkan dan diunduh. Jika data yang tampil sudah sesuai, klik tombol Export. File akan otomatis diunduh dalam format Excel dan dapat digunakan sebagai dokumentasi atau laporan nilai. Sekian penjelasan mengenai seluruh fitur yang tersedia di menu dosen atau guru. Dengan memahami alur dan fungsi tiap menu, diharapkan proses pembelajaran dan penilaian dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Terima kasih, dan sampai jumpa di panduan selanjutnya. Halo. Pada video ini, kamu akan dipandu untuk menggunakan aplikasi Jurnal Esaku sebagai siswa. Mulai dari login, mengerjakan tugas, hingga melihat hasil nilai. Yuk, kita mulai. Pertama, masukkan nomor induk siswa sebagai username dan password, lalu klik tombol Sign In. Setelah login, kamu akan melihat daftar tugas yang tersedia pada dashboard utama. Tugas yang belum kamu kerjakan akan muncul di bagian aktivitas. Klik Enroll pada tugas yang ingin kamu kerjakan. Setiap tugas menampilkan informasi seperti nama perusahaan, tenggat waktu, dan indikator progres. Gunakan filter untuk melihat soal yang sudah atau belum kamu jawab. Tanda centang pada soal menandakan bahwa soal sudah dikerjakan. Klik soal untuk mulai mengerjakan. Tambahkan baris jurnal dengan klik tambah baris, lalu isi nomor akun, deskripsi, posisi debit kredit, dan saldo. Jangan lupa klik simpan di pojok kanan atas untuk menyimpan jawaban yang sudah Anda masukkan. Setelah jawaban disimpan, akan muncul tanda centang pada soal yang telah dijawab. Tanda ini menunjukkan bahwa soal tersebut sudah berhasil disimpan. Selain itu, bagian progres soal juga akan otomatis bertambah seiring dengan jumlah soal yang telah kamu kerjakan. Untuk mengecek jawaban, klik halaman worksheet. Jika indikator berwarna hijau, jawaban kamu benar. Jika merah, kamu bisa memperbaikinya. Setelah yakin semua jawaban benar, klik tombol Kumpulkan. Setelah dikumpulkan, jawaban tidak bisa diubah. Setelah tugas dinilai, kamu bisa melihat hasilnya di bagian riwayat pengerjaan. Klik status selesai untuk melihat nilai dan koreksi jawaban. Jika jawaban benar, akan ditandai warna hijau. Jika salah, akan muncul tulisan salah warna merah dan akan ada koreksi jawaban dari sistem. Bagian scoring dan nilai akan menampilkan rincian jumlah jawaban yang telah kamu berikan, serta analisis untuk setiap soal yang dikerjakan. Pada bagian scoring, kamu bisa melihat rincian aktivitas selama mengerjakan soal. Setiap soal akan menampilkan berapa kali kamu menjawab atau memperbaiki jawaban pada soal tersebut. Fitur ini membantu kamu memahami proses belajar, termasuk soal mana yang paling sering kamu ubah atau periksa ulang. Pada halaman nilai, kamu bisa melihat skor akhir, jumlah jawaban benar dan salah, serta seberapa sering kamu menjawab ulang tiap soal. Kamu juga akan mendapat status seperti gold jika nilaimu tinggi, dan notifikasi jika kamu menyelesaikan soal tepat waktu. Sekian panduan penggunaan aplikasi Jurnal Esaku untuk siswa. Selamat belajar. Semoga tugasmu lancar, dan hasilnya memuaskan.